Davika TV kembali berjumpa bersama saya Vera Wang, kali ini di Dialog Khusus, dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Victorius Benny Wibisono yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 5. Dan beliau anggota DPRD Komisi 4 Kabupaten Lampung Tengah. Seperti apa bincang-bincang kita pada hari ini? Ikuti kebersamaan kami di Davika TV. Pemirsa, saat ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Bapak Victorius Benny Wibisono yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 5. Kita akan terlebih dulu menyapa beliau. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Boleh disapa dulu pemirsa kita Pak yang pada hari ini menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Victorius Benny Wibisono, anggota dari DPRD Lampung Tengah dan menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 dari fraksi Gerindra. Baik, dari fraksi Gerindra ya Pak Benny ya. Siap. Baik Pak Benny, kita pengen tahu nih awal mula Pak Benny tertarik untuk terjun di dunia politik seperti apa nih Pak? Awal mula kebetulan kakak kandung. Boleh ceritain ya? Boleh. Kakak kandung itu sudah 3 periode dari Partai Golkar. Nggak ada terbesit untuk menyamai beliau, nggak ada terbesit. Pada saat itu? Pada saat itu di 2021 itu udah mulai terbesit. Kok begini ya? Kok begini? Politik itu berawal dari tersakiti kalau menurut saya. Oh gitu? Oh iya. Ya, dari tersakiti. Dari tersakiti. Kemungkinan bagi yang merasa ya. Terima kasih buat bagi yang menyakitin saya. Jadi itu motivasi. menjadi motivasi sehingga bisa menjadi seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi ketika saya minta doa restu dengan ibu, itu cukup lama 1 tahun karena nggak mungkin dalam satu dapil bisa sama. 2 kakak adik kandung loh kita, dan dengan 2 partai yang berbeda. Jadi mungkin ibu bingung gimana nih caranya bagi 2. Nah seperti itu. Dengan semakin kesini mungkin dia semakin percaya, akhirnya saya restui tapi suara enggak. Oh, tapi hanya merestui doa saja? Iya. Tapi suara? Tidak. Untuk keluarga besar itu tidak. Gimana perasaannya Bapak pada saat itu? Ya perasaannya kacau balau, tapi saya ambil nilai positifnya. Walaupun saya baru, tapi orang tua percaya dengan saya bahwasanya itu bisa. Sebetulnya iri sih dengan calon-calon yang lain. Betul. Ya. Ada timnya, ada ini segala macam. Saya ini udah calon, tim ketua koordinator ya saya semua double. Jadi pada saat itu, pada saat mau maju mencalonkan diri, benar-benar sendiri? Sendiri, artinya bukan sendiri gitu ya. Dari keluarga memang ke kakak. Pada saat itu? Ke kakak dan mungkin ke kita bagi pemetaan. Dari pemetaan itu mungkin dilihat orang nggak ada lah Benny itu jadi nggak ada. Pak Benny pernah merasa atau pernah mendengar diragukan oleh banyak orang, oh nggak bakal jadi nih gitu? Banyak banget karena gini, nggak akan mungkin dalam satu dapil kakak adik kandung jadi. Bisa nggak jadi semua tuh. Nah itu, jadi partai-partai besar pada waktu itu nggak ada nominasinya saya untuk bisa duduk di 10 DPRD dari Dapil 5. Dan katanya yang dulu Dapil 5 ini kan dapil apa tuh? Dapil neraka. Dapil neraka ya Dapil 5. Tapi dengan doa restu orang tua, dengan kegigihan, pengetahuan saya untuk tujuan, satu lagi tujuan. Kita hebat bukan karena kita ditakutin. Kita hebat bisa berguna untuk sesama. Itu ya. Karena awal misinya untuk sesama itu sesama dan berbagi itu indah. Dan berbagi itu indah. Itu yang jadi motivasi awal Pak Benny untuk terjun di dunia politik. Sempat ragu nggak awalnya Pak terjun di dunia politik? Kalau untuk terjun di politik nggak ada keraguan. Orang-orang semua yang meragukan. Orang-orang meragukan, tapi Pak Benny sendiri yakin ya? Yakin, seterusnya. Yang meragukan banyak Pak. Keluarga pun meragukan. Tapi akhirnya bisa membuktikan dan bisa membuktikan tanpa, kalau dukungan mungkin doa ya, tapi kalau nyoblos no.
Berarti sudah gamblang ya, udah Gamblang, seperti gamblang. itu. Iya, Untuk surat iya, tidak akan dibantu, tapi untuk doa selalu dibantu. Ya, Tapi sampai ada bahasa, Le, jangan di sini. Sampai ada seperti itu. Iya, dari orang tua saya. Tapi doa dia manjur untuk saya. Doa ibu ya, Iya, luar biasa betul, ya Pak betul, Beni ya. luar biasa, Oke. Menetapkan pilihan di Partai Gerindra, boleh diceritakan Pak Beni seperti apa? Panjang juga itu. Panjang ya? Kita persingkat ya, seperti apa Persingkat garis besarnya, garis besarnya? Ketika saya masuk di partai itu Demokrat. Oke. Ketika di Demokrat di awal-awal itu, nah ketika ada sedikit polemik tertutup dan terbuka itu udah mulai goyang. Sahabat saya pindah dapil dan saya bingungan di situ. Di dalam ini, naduh, saya bertarung dengan siapa nih? Sendiri? Tidak Apakah mungkin. mampu? Tidak mungkin. Akhirnya dengan pemikiran dengan tenaga ahli saya, saudara Wika, itu yang jadi Penasehat ya? penasehat, artinya kita bertukar Sharing. pikiran, sharing. Keluar kita dari Demokrat. Oke. Pada waktu itu kita menjam PDI. Tahun berapa itu sekitaran? Sekitar 2023 ya. 2023. Almarhum Pak Lukman, mantan Bupati, itu masih sehat. Pada waktu saya sowan ke rumahnya, dikasih nasihat begini begitu. Akhirnya sebelum pemutusan nomor itu, saya minta doa restu dengan Andi Ahmad. Dan kebetulan waktu itu kita lagi ngobrol dengan anaknya yang nomor 1, Bang Andika. Sekarang juga beliau jadi, di Bandar Lampung ya, Gerindra juga. Tiba-tiba ditelepon sama Bang Firdaus, video callan. Rupanya Bang Firdaus itu sudah lama cari saya setelah keluar dari Demokrat. Nah, ketika mereka berkomunikasi, melihat saya tuh langsung dicari. Nah, ini orangnya buron ini katanya. Buron. Nah, akhirnya dari situlah, Iya. dari situlah pembahasan masuk di Gerindra. Akhirnya ada mungkin obrolan tertentu yang betul, membuat betul. akhirnya Pak Beni setuju untuk bergabung bersama Partai Gerindra. Betul. Ya, akhirnya sampai saat ini membawa Pak Beni sudah duduk di kursi Dewan Lampung Iya. Tengah ya Pak ya. Iya. Banyak suka dukanya Pak. Banyak Awal mula. Karena dukanya, banyak dukanya. Banyak dukanya. Banyak dukanya. Karena kan Pak Beni bisa dibilang orang baru nih. Iya. Masih muda. Usia berapa Pak Beni sekarang? 43. Masih cukup muda. Iya. Kemudian baru di awal politik ya. Baru Suka dukanya seperti apa Pak Beni? Suka dukanya udah di awal tadi saya bilang dukanya banyak. Dukanya banyak ya. Belum lagi di partai ini kan persaingan. Di politik itu kalau kata suhu saya tidak akan tidak ada yang abadi. Di politik tidak Di ada yang politik abadi. Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang serba kebetulan. Semua sudah di mindset seolah-olah serba kebetulan. Kalau itu menurut saya. Saya politik belajar dari melihat mana yang bagus untuk saya nantinya, mana yang dan tidak. Yang bagus diambil, Dan yang tidak dibuang. sudah saya buktikan di awal. Saya gebrak duluan. Tap. Oke. Iya. Kebetulan di Gerindra ini sungguh-sungguh sangat luar biasa karena pemimpinnya, karena visi misinya jelas, tujuan jelas, tujuan Prabowo jelas itu. Jadi itu juga yang membuat Pak Beni benar-benar mantap waktu itu di Gerindra ya Pak ya? Mantap, Mantap sekali. mantap. Oke. Dan Tuhan ngasih jawaban itu. Ngasih jawaban ya? Iya. Pak Beni sebelum memulai karir politik nih, banyak yang Pak Beni lakukan untuk masyarakat. Iya betul. Dulu itu memang tujuannya membantu atau tujuannya memang, oh nanti saya mau nyalon nih? Nggak ada. Tidak ada. Memang dari dulu, kalau kata orang itu juragan Bogor tuh. Iya, juragan Bogor. Ya? Juragan Bogor. Tapi tinggal kita yang menyikapi sih. Tinggal kita yang menyikapi apa arti itu berbagi. Dengan berbagi, banyak manfaatnya. Kita bisa menolong orang, kita bisa berbuat untuk sesama, sehingga kita banyak didoakan orang. Mungkin kalau nggak didoakan orang kemarin itu saya nggak jadi. Karena apa? Di 3 desa saya sini aja hancur suaranya. Oh gitu? Iya. Yang paling bagus itu di Tanjung Ratu.
yang notabene pribumi. Saya Jawa, tapi diterima di sana. Tapi diterima dengan Iya, baik. alhamdulillah. Apakah Iya. Bapak sering memberikan bantuan atau sering support warga di sana? Seperti apa? Saya anggap mereka itu keluarga ya. Entah mereka itu menganggap saya seperti apa, tapi saya menganggap teman itu keluarga. Jadi artinya ketika memang ada sesuatu trouble, itu saya nggak menganggap itu musuh ataupun apa. Silahkan, why saya bilang. Jadi kalau saya nggak mau salah, kalau mau salah lu aja. Oke, Pak Benny, kalau sekarang nih jadi anggota dewan kan sudah pasti banyak masyarakat yang ingin minta bantuan atau mengadu. Betul. Dulu sebelum jadi anggota dewan, sering nggak orang warga kesini ngadu, Pak? Kayak biro jasa kali ya? Iya. Pernah nggak, Pak? Sudah. Sering? Jadi banyak sih ya, yang bantuan masuk rumah sakit, minta bantuan menyelesaikan masalah ketika ada sesuatu kecelakaan, trouble ataupun apa, itu minta bantu. Sering Mungkin warga. segala kita ada link, ya cukup Tuhan bantu saya untuk menyelesaikan masalah keluarga ini. Nah, artinya sama Tuhan dikasih. Kasih jalan. Dulu saya pecundang loh. Kalau kita lihat Dari flashback masa lalu ya. Jadi pesan saya gini, jangan mudah memvonis orang. Iya, betul. Ngejudge Tuhan ya. sesaat aja sekarang ini bisa merubah sesuatu menjadi Dibalik. sesuatu. Jadi cepat Tuhan akan merubah semuanya itu. Jadi jangan kita mudah memvonis orang. Oke. Itu pesan saya. Pak Benny pernah nyangka nggak sih sekarang ini jadi anggota DPRD Lampung Tengah loh, sekretaris Komisi 4 loh. Pernah nyangka nggak dulu? Kalau nyangka nggak pernah ya. Karena dari tersakiti itu, kita belajar dari dari kakak saya. Oh seperti ini nggak bagus. Oh seperti ini bagus. Jadi kita harus jadi player. Oke. Dan tujuan kita apa? Cari harta, bisa berguna sesama atau apa? Banyak dewan, 50 dewan, tapi belum tentu tahu tujuannya. Belum tentu tahu tujuannya, Iya. tapi Pak Benny tahu betul tujuannya apa, yaitu untuk membantu Masyarakat. masyarakat. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan, nanti akan Iya. kita Dan sudah dibuktikan. sudah banyak yang dibantu ya. Iya. Mungkin itu tadi yang Pak Benny seperti bilang, kalau kita membantu orang, kita akan didoakan dan yang pasti akan Jangan berimbas. takut berbuat. Jangan takut berbuat baik ya. Iya, betul. Baik, pemirsa, kita akan kembali ke pembahasan kita selanjutnya. Tadi kita sudah mengulik sedikit profil Pak Benny Iya, siap. sebagai anggota DPRD Lampung Tengah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, masih bersama narasumber kita, Bapak Victorius Benny Wibisono, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah dari Dapil 5. Pak Benny, kita kembali ke pembahasan kita. Kali ini kita ingin mendengar pembahasan tentang bidang, Bapak bidang 4 ya sekarang ya? Iya, sekretaris Komisi 4. Terpilih sebagai Sekretaris Komisi 4 DPRD Iya. Lampung Tengah. Sebenarnya bidang 4 itu tugasnya dan wewenangnya apa sih, Pak? Ada berapa? Itu yang pertama kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, pariwisata, BK, ketenaga kerjaan, terus lingkungan hidup, mungkin itu. Itu ya Pak ya, baik. Nah, kita akan membahas satu, yaitu tentang pendidikan. Bagaimana pandangan Pak Benny tentang kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah saat ini, Pak? Kalau pandangan saya ya, Secara pribadi. mungkin setelah ini mungkin banyak masyarakat nanti loh gitu kan, miris sih. Miris, Pak? Sangat miris, sangat miris. Kemarin saya bantu USC, yang notabene itu kan barang berharga Lampung Tengah, bakat-bakat berharga Lampung Tengah, anak murid SD yang mau berlomba di Bekasi. Ini contoh ya. Dan mereka pelatih dan koordinatornya
kalau atlet masih kecil nggak mungkin dia ini kan. Itu koordinatornya pontang-panting mencari sesuatu untuk membackup mereka berangkat ke Bekasi. Support ya? Supportnya sangat kurang, yang notabene harus itu dinas pendidikan. Saya koordinasi dengan kepala dinas pemuda dan olahraga, mereka yang bukan membidangin itu, karena kalau untuk SD yang membidangin pendidikan, dinas pendidikan. Selalu koordinasi dengan kadis, ini lempar-lemparan, sehingga tidak ada supportnya. Miris berarti ya Pak? Ini baru kemarin, makanya ini kan belum pemanggilan. Terus ke mana setiap instansi mereka datengin, akhirnya mereka patahkan, ketemu dengan saya. Akhirnya saya berkoordinasi, menemui jalan buntu juga, karena butuh bis atau hais ya kan. Itu di DPRD itu dipakai semua. Nah, tapi Tuhan ngasih jalan pada malam itu, ngasih keputusan untuk saya backup. Akhirnya terbackup dengan saya. Mereka berangkat dengan 32 dan syukur alhamdulillah bukan hasil juara umum. Oh, juara umum mereka kemarin. Baik. Ini baru makan-makannya. Kebetulan saya laporan ke ketua DPC saya, Deng Padil, itu sangat keren. Deng Padil itu keren, Bu. Dia akan membantu lewat Komisi 5 provinsi. Jadi kalau untuk Lampung Tengah masih miris ya Pak ya? Ini baru contoh kecil. Untuk contoh kecil, belum yang lain. Baik. Pemirsa boleh info ini ya. Kemarin Pak Beni itu memberikan support kepada tim akuatik ESC Lampung untuk mengikuti perlombaan renang di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan Pak Beni, Bapak itu jadi pembicaraan ibu-ibu, orang tua dari anak-anak yang ikut. Mereka bilang, ini Pak Beni siapa sih? Baru loh anggota Dewan kok sudah mau membantu kami. Itu aku dengar sendiri pembicaraan dari ibu-ibu itu. Memang benar bantuan tersebut diberikan oleh Pak Beni. Dan Pak Beni memang support bahkan sampai nonton ke sana ya Pak ya? Bukan nonton, malam itu kan hari pas pertandingan itu pas berbarengan dengan HUT Gerindra di Sentul. Jadi malamnya saya berkunjung ke mereka, kasih support ke mereka, bahwasanya ayo semangat, tunjukkan prestasi kamu, nanti ada sesuatu dari saya bilang. Kebetulan malam itu kasih tahu ke saya juara umum. Iya senang deh. Senang ya Pak ya, sudah membantu mereka. Ya membuktikan kepada dinas terkait dan orang-orang yang kemarin didatengin dengan koordinator tidak membantu, hanya seadanya. Ini jawabannya. Ini jawabannya ya. Iya. Kalau seandainya kita tidak membantu, alangkah sayang sekali ya. Mereka membawa prestasi loh untuk Lampung Tengah. Iya Pak ya? Bawa Lampung Tengah loh. Yang bangga siapa coba? Semuanya kita bangga ya. Dari OPD, dari pemerintahan harusnya bangga. Karena bakat atlet itu nggak instan. Harus dicari dari kecil. Betul. Jadi alami gitu loh. Kalau instan tuh gimana sih kalau instan? Bener, nggak bagus ya. Itu contoh kecil saja yang Pak Beni sudah bantu ya. Di antara bantuan-bantuan lain sudah diberikan. Dan melihat mirisnya pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Beni sebagai anggota DPRD untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, Pak? Mudah-mudahan untuk tahun ini dengan pergantian pemimpin daerah ini dan kemungkinan juga nanti ada seorang Pak Kadis baru dan bisa berkolaborasi dengan kita sebagai DPRD, bisa berkolaborasi dengan wali murid dan semuanya untuk membuat pendidikan Lampung Tengah ini semakin baik, semakin tidak banyak drama di situ. Begitu ya. Iya. Seberapa penting pendidikan menurut Pak Beni untuk generasi muda? Kalau persen, ya 100% itulah penting sekali. Penting banget ya. Penting banget. Karena apa? Dengan pendidikan mereka bisa meningkatkan SDM anak. Karena kalau tidak ada pendidikan, gimana dong? Pengetahuan mereka tidak akan sangat minim. Jadi itu harusnya pendidikan ini menjadi concern juga dari pemerintah daerah ya Pak Beni ya? Iya. Dari semuanya dong. Dari semuanya ya. Kita harus peduli dengan rasa pedulian kita terhadap pendidikan. Seperti itu. Baik, bagaimana Pak Beni melihat prioritas anggaran pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah, Pak? Anggaran sangat fantastis tapi kerjanya nol. Oke. Cuman itu aja komen saya. Itu aja. Iya. Jadi itu ya mudah-mudahan kedepannya
anggaran fantastis, prestasi fantastis ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi apa nih yang dilakukan Pak Beni sebagai anggota DPRD untuk memastikan anggaran itu efektif, benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan? Teknisnya ya, teknisnya. Pada waktu itu hearing dengan Dinas Pendidikan, saya tanya, bantuan kok ada sisa di situ. Gimana teknisnya memberi bantuan? Apakah mengedepankan mempekerjakan K3S di kecamatan masing-masing, atau secara kedekatan, atau secara penunjukan? Oke, Nah, seperti itu, apa titipan? Nah, kalau memang mereka itu bekerja K3S, nggak mungkin sekolah-sekolah yang tahun 90-an, yang bangunannya 90-an, berada di tahun sekarang ini, di kan tahun lucu. 2024. Iya, buktinya nggak banyak. masuk akal ya Pak ya? Nggak masuk akal, banyak. Itu di Bandar Mataram kemarin ada, dan di sini Banjarratu dan di Tanjung Ratu. Itu udah nggak layak sekolah. Sangat tidak layak. Ya, nah, saya mempertanyakan teknisnya seperti apa memberikan bantuan. Jadi kepala dinas itu menjawabnya, ya masih angin-angin ya Pak? Masih angin-angin lah, nggak tidak relevan menjawabnya. Jadi mudah-mudahan dengan kepala dinas nanti yang baru bisa bekerja nyata fakta untuk Lampung Tengah. Lampung Tengah. Kalau tenaga pengajar sendiri, kira-kira sudah cukup atau belum Pak Lampung Tengah Pak? Dan kemarin ini kan kita bentuk pansus untuk honorer. P3K ya. P3K. Dan nantinya itu udah tidak ada honorer lagi. Dan kemarin kita sudah sampai penyaringan ada 3.400 sekian. Dan kita juga sampai ke Jakarta untuk membantu rekan-rekan ini supaya mendapatkan kepastian. Dan mungkin sebentar lagi jawabannya ada. Kemarin juga membawa angin segar dari Jakarta. Kebetulan saya ikut juga dengan mendampingi para pimpinan. Jadi untuk tenaga guru tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan kita ya, alhamdulillah ya Lampung Tengah ya. Tinggal pimpinan-pimpinan atas ini, dinas pendidikan ini yang dirubah lah. Oke, biar lebih baik. Jangan kepentingan Anda. Pribadi. Iya. Iya benar, karena itu tadi ya Pak ya, pendidikan. Dan satu request. Request apa nih? Orang. Oh, oke. Ya mudah-mudahan nanti pemerintahan yang baru ya bisa memberikan suasana baru segar untuk Lampung Tengah. Mudah-mudahan, amin. Itu harapan saya. Jadi untuk pendidikan terutama ya Pak ya, ditingkatkan karena itu yang sangat penting. Yang paling utama. Jadi nanti tetap ada evaluasi ya Pak untuk dinas pendidikan ya? Iya, harus evaluasi ya. Harus. Mungkin nanti udah di rolling ataupun masih dipertahankan, nanti kita hearing kita panggil di DPR. Oke. Baik, dan mudah-mudahan sih ya nanti SDM yang terbaik ya yang bisa untuk membuat dunia pendidikan Lampung Tengah semakin baik, karena sempat jadi sorotan juga ya beberapa bangunan. Mudah-mudahan satu sama program jagoan saya. Apa itu Pak? Oh ya. Dengan program makan ini bisa membangkitkan murid-murid bisa pintar, bisa ini. Nah, itu program jagoan kita. Program jagoan kita dari Bapak Presiden ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan narasumber kita Bapak Victorius Beni Wibisono saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kita masih bersama narasumber kita, Bapak Victorius Beni Wibisono yang merupakan anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, Sekretaris Komisi 4 DPRD Lampung Tengah dari DAP 5. Iya, kita akan bertanya lagi Pak Beni, bagaimana mengatasi tantangan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Bekerja sama dengan MKKS dan K3S, apa konsep ke depan sehingga pendidikan Lampung Tengah bisa baik dari yang sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Jadi apapun anggaran yang sudah diberikan itu dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga
para murid ini bisa berkembang dengan baik gitu loh. Jadi anggaran nggak terbuang sia-sia. Benar. Jadi memang benar tepat sasaran dan Betul, efektif sampai betul. ke anak-anak ataupun yang membutuhkan ya Pak ya. Jangan cari kepentingan di situ dengan nyari keuntungan dari bla 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 itu kan. Jangan memikirkan itu deh, pikirkan perkembangan anak, itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Betul. Yang pasti Pak Benny selalu menghimbau Akan mengawasi, mengawasi ya, akan Pak, ya? mengawasi ya. Dengan para media, partner media itu sangat perlu karena kalau kita nggak ada mereka, kita nggak tahu di bawah seperti apa. Saya meminta para media semua rekan-rekan yang memang peduli dengan semua instansi pendidikan dan sebagainya untuk bekerja sama dengan kita untuk membenahi OPD-OPD yang memang terkait di bidangnya masing-masing gitu loh. Baik, Pak Benny, apa sih resepnya supaya Pak Benny itu selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding keuntungan sendiri? Itu tadi dari awal tujuan visi misi kita apa? Itu bukan sekedar moto di tulisan bahwa nama saya itu berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Kata tenaga ahli saya si Wika, dia protes. Dia protes, Mas, kenapa harus berbagi itu indah? Caleg itu kan identitinya dengan berbagi. Kamu berbagi itu indah. Nah, ya udah memang kita faktanya berbagi itu indah kok. Kita sering berbagi, dengan berbagi kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu kuncinya itu. Kuncinya dipatenkan visi misi dalam hati dan ya Pak. punya prinsip saya akan berada di luar zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Iya. Walaupun nanti dimusuhi banyak orang Itu yang sudah tidak resiko. suka dengan kebaikan-kebaikan Pak. Sekarang pun ada udah banyak. Bagi teman-teman yang merasa ya. Sedih nggak sih Pak? Iya sedih nggak sedih, tapi nggak sedih deh, karena kita memang jalan lurus. Sudah di jalurnya di yang pas jalur ya? rel. Saya akan menjadi jalur kereta api lurus. Ada halangan ya terpaksa ditumbur. Terpaksa Pak ya, karena itu demi kebaikan. Iya, betul. Demi kebaikan ya, nggak Betul, ada lain nggak ada betul. bukan, hanya demi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah khususnya. Ya. Betul ya. Betul. Oke Pak Benny, ada mungkin pesan-pesan atau harapan ya mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Pak, silahkan. Ya, bagi pemirsa masyarakat Lampung Tengah, saya berpesan hidup itu dalam diri kita itu yang paling penting itu sehat. Itu aja pesan saya. Sehat yang Yang penting. jelas kesehatan yang paling utama. Gunakan kedisiplinan dalam hidup supaya selalu sehat. Selalu sehat ya, karena kalau kita sehat, aktivitas Mau pikiran kita lancar, akan pikiran tenang. kita fresh gitu ya. Negatif nggak ada. Negatif nggak ada, jadi harus positif vibe ya, Betul, Pak Benny ya. betul. Oke, dan harapan Pak Benny kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan stakeholder terkait ke depannya apa Pak? Harapan pemerintah Lampung Tengah yang baru ya, termasuk baru ya, semakin bijak, amanah, dengan motonya juga berbenah. Semoga berbenah dengan baik. Pertandingan telah usai. DPRD ada 50 DPRD. Gunakan itu untuk partner kerja eksekutif, yaitu Bupati Lampung Tengah. Saya harap seperti itu untuk Bupati Lampung Tengah yang terbaru ini. Pilkada sudah usai, kita jadi satu yaitu Ya betul. Lampung Tengah ya, Lampung Pak, Tengah. ya? Kita Lampung Tengah. Iya. Berbenah Nggak ada Lampung pro A1 gitu nggak Nggak ada. ada, sudah nggak ada, kita jadi satu, kita bersama-sama membangun kabupaten ini. Perlu banyak sekali yang diperbaiki ya Pak ya. Iya. Dan tentu saja Bapak juga akan terus memonitor pekerjaan dari pemerintah daerah. Pasti. Pasti ya Pak ya. Pasti karena itu memang itu udah tugasnya. Sudah tugasnya. Udah tugasnya Dewan, ada tugas 3 pengawasan lah itu ya terutama. Nah seperti itu dan saya akan menindak tegas ketika itu salah. Tidak ada ampun. Siapapun itu. Tidak ada ampun ya Pak ya. Tidak ada ampun. Ya karena itu tadi kembali untuk kepentingan masyarakat luas ya Pak Benny ya. Betul. Baik, Pak Benny, seru sekali obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi dengan berbagai tema nih Pak ya. Kali ini kita singgung-singgung sedikit pendidikan tadi ya. Iya, betul. Dan next time kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang lebih menarik tentunya. Terima kasih Pak Benny untuk sharing-sharing kita di program kita kali ini, dan terima kasih juga untuk semua pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Pak Benny, mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan lagi Pak untuk teman-teman yang sedang menyaksikan program kita? Ya, kebetulan saya juga ada program andalan ya mengenai kesehatan. Betul. Tadi saya singgung dikit kesehatan. Untuk Wai Penghubuan itu sudah kita lakukan mengenai layanan kesehatan. Bagi yang sakit nggak punya BPJS,
konfirmasi ke kita. Ada nanti nomor HP-nya di ini gitu. Ya, kita taruh di sini. Untuk masyarakat Wayang jangan takut sakit berobat. Jadi nggak punya BPJS, konfirmasi kita masukkan rumah sakit swasta yang bermitra dengan kita, akan dilayani dengan signifikan, sembuh, pulang bawa BPJS. Sudah dijamin Pak ya? Siapapun Sudah. boleh? Siapapun boleh. Dan sudah terbukti sudah berjalan. Sudah ada ya, Pak? Berjalan di Banjarratu, Candirejo, Tanjung Ratu. Luar biasa Pak Beni, benar-benar membuktikan bahwa memang akan membantu masyarakat sesuai. Dan 1 bulan sekali saya berbagi beras. 1 bulan sekali itu ya? Nanti itu continue berjalan. Di daerah mana Pak? Daerah Wayang masih Wayang ya? Dan nanti mungkin di tempat-tempat lain. Bisa tempat-tempat yang lain. Luar biasa memang. Betul. Sesuai dengan motonya apa tadi Pak? Berbagi itu indah. Terima kasih Pak Beni Wibisono. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan acara kita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan terima kasih, saya Vera Wang. Sampai jumpa.